Mudik itu tentunya seperti yang dikatakan Pak Bambang berisi birrul walidaini, berbuat baik pada orang tua, silaturahim. Ya. Tapi di aspek lain juga kita melihat bahwa sebagian orang yang mudik ini cuman membangkitkan ego saja, memaksakan diri pulang dengan mobil yang bagus dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang dipermasalahkan sebetulnya. Baik. Silakan tenang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Senang sekali nih. Di sini. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya mau sapa dulu Sompo Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sompo Friends. Alhamdulillah saat ini ketemu lagi di Sompo Podcast. Dan pastinya saya tidak sendiri, di dekat saya, di samping saya sudah ada Bapak Ustadz, Bapak Riawan Amin, yang juga adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Sompo Insurance Indonesia. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Jadi kita sedang ada di bulan Ramadan. Makanya tadi saya sambil nunggu Pak Ustadz, saya gitaran. Gak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Mantap. Nyanyi lagu-lagu rohani dong pastinya, jadi religi ya. Jadi Pak Ustadz, kalau bicara bulan Ramadan pasti kita biasanya ngomongin tentang puasa, makna puasa, dan pastinya juga sudah mulai persiapan mudik nih untuk sebagian orang. Pak Ustadz sendiri mudik nggak nih Pak Ustadz? Ya, saya termasuk orang yang terlepas dari dilema mudik. Oh gitu ya Pak Ustadz. Karena usia yang sudah cukup, ya, orang tua saya dan mertua semua di Jakarta udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Jadi kalau siarah pun saya siarah di Jakarta. Tapi sebetulnya Pak Ustadz ya, dalam konteks lebih luas lagi, kalau bicara mudik Lebaran, dalam persepsi agama Islam gimana? Ya, tentunya kita tidak bisa menilai ukuran sepatu orang dengan menggunakan kaki kita. Ya. Urusan mudik ini tidak ada petunjuknya sebetulnya. Urusan mudik ini lebih kepada budaya ketimbang agama. Tapi tentu saja ada kaidah-kaidah agama yang bisa disematkan kepada kegiatan mudik tersebut. Ya. Jadi sebetulnya kan banyak kebaikan dalam mudik ya. Ada unsur ibadahnya juga pasti Pak Ustadz ya. Betul. Nah, tapi kadang-kadang gini Pak Ustadz ya, pengalaman juga teman-teman saya juga kadang ada situasi di mana sebetulnya tidak memungkinkan secara finansial untuk pulang mudik ya. Mungkin ada prioritas lain sebetulnya untuk pendanaan ya, yang tidak harus dipakai untuk mudik, cuma karena harus mudik jadi dipaksakan gitu. Gimana menurut Pak Ustadz? Nah, itu sebetulnya hal terpentingnya adalah kenapa masalah tahlilan setelah meninggal itu dipermasalahkan. Tahlilan sudah pasti bagus, tetapi memaksakan untuk mengumpulkan orang, menyiapkan makanan dan sebagainya, ini bisa memberatkan, boleh jadi memberatkan. Itu yang dipermasalahkan. Ya. Bahkan haji pun sekarang sudah ada yang memfatwakan bahwa dalam kondisi saat ini, haji itu bagi sebagian besar orang sudah merupakan sesuatu yang dipaksakan. Karena antreannya, karena biayanya, karena kondisi di sana dan sebagainya. Nah, sama saja dengan mudik gitu. Ya. Mudik itu tentunya seperti yang dikatakan Pak Bambang berisi birrul walidaini, berbuat baik pada orang tua, silaturahim. Ya. Tapi di aspek lain juga kita melihat bahwa sebagian orang yang mudik ini cuman membangkitkan ego saja. Ya. Memaksakan diri, misalnya nggak punya mobil, tapi kan harus pulang dengan mobil yang bagus dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang dipermasalahkan sebetulnya. Ya, jadi Sompo Friends, sesuai penjelasan Pak Ustadz, sebetulnya dalam mudik itu banyak sekali unsur ibadahnya, nilai-nilai kebaikan gitu ya. Nah, jadi tentunya itu suatu hal yang positif
Nah, tapi terakhir nih Pak Ustadz, untuk Iya. yang terakhir, Iya. gimana menurut Pak Ustadz nih kiat-kiat untuk Sompo Friends supaya mudik nanti tetap tidak menghilangkan unsur ibadah, tidak menghilangkan esensi Ramadannya. Menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ya apa namanya sudah jelas ya, Al-Hasr misalnya, Al-Hasr 59 ayat ke-18. Wal tansur nafsun ma qaddamat liwatnya. Seandainya setiap orang merencanakan apa yang dilakukannya esok hari. Ya. Kalau orang pergi mudik, tentunya dia sudah harus punya rencana. Dia tahu lewat jalan mana, resikonya di mana, akan macet di mana dan sebagainya. Nah, satu hal yang saya mengatakan penting adalah juga apalagi ini Sompo kan, Somponers kan. Iya, betul. Bagaimana persiapan asuransinya? Ya, gimana? Sudah dipersiapkan atau tidak? Asuransi apalah? Perjalanan, asuransi apa yang asuransi kecelakaannya? Ya. Betul. Walaupun tidak ada orang yang sebetulnya ingin asuransinya itu dieksekusi. Betul. Ya, Baik. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz. Terima kasih Ya. banyak atas penjelasannya, arahannya, dan pesan-pesannya. Makasih. Dan teman-teman Sompo Friends, tadi kita sudah dengarkan penjelasan bagaimana maknanya, hikmahnya. Jadi kemanapun dan kapanpun untuk mudik, pastikan prioritas tetap keselamatan. Ya, jangan lupa untuk selalu melindungi perjalanan dengan asuransi perjalanan Sompo Insurance dan asuransi kendaraan Sompo Insurance. Ya, jadi terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustadz. Sama-sama Pak Sompo Bapak. Friends, akhir kata mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang, ada Sompo.